Ada sorotan lainnya, Saudara. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat ini menerbitkan peraturan Menteri Perdagangan nomor 18 tahun 2024 tentang minyak goreng sawit kemasan dan tata kelola minyak goreng rakyat. Permendak ini mengatur skema Domestic Market Obligation atau DMO minyak rakyat dari minyak curah ke minyak kita yang berlaku per 14 Agustus 2024. Dalam rilis tertulis di kemendak.go.id, Mendak bilang penerbitan Permendak tentang minyak goreng sawit kemasan dan tata kelola minyak goreng rakyat yang mengubah minyak goreng curah ke minyak kita, perubahan ini bertujuan meningkatkan pasokan minyak kita di pasaran. Mendak pun menjelaskan harga jual minyak kita masih dibanderol di bawah harga penjualan minyak goreng kemasan premium demi menjaga keterjangkauan di masyarakat. Kendati demikian, harga eceran tertinggi minyak kita yang sebelumnya Rp14.000 per liter kini naik menjadi Rp15.700 per liternya. Harga eceran tertinggi minyak kita ditetapkan dengan mempertimbangkan harga bahan baku dan keberterimaan masyarakat. Dalam rilis tertulisnya, Mendak menyampaikan setiap pelaku usaha eksportir produk turunan kelapa sawit yang membutuhkan hak ekspor perlu mendistribusikan minyak goreng rakyat dalam bentuk minyak kita. Hak ekspor digunakan sebagai syarat penerbitan persetujuan ekspor. Dengan diberlakukannya kebijakan tata kelola ini, target pasokan minyak kita per bulan diharapkan dapat terdistribusi sebanyak 250.000 ton ke masyarakat. Nah, lalu apa dampak setelah Kementerian Perdagangan mencoret minyak goreng curah dari program minyak goreng rakyat? Kompas Bisnis sudah bersama Ekonom Institute for Development Economics and Finance, Ahmad Heri Firdaus. Selamat pagi, Mas Heri. Selamat pagi. Ya, Mas Heri, Ya. pertanyaan pertama saya, minyak curah keluar dari program MGR atau minyak goreng rakyat dan berganti menjadi kemasan atau minyak kita. Siapa yang paling terkena dampak? Ya, pertama dengan adanya penyesuaian kebijakan ini ada dua objek ya yang saya lihat. Pertama dari segi masyarakat atau konsumen. Jadi dengan adanya pengalihan DMO dari minyak curah ke minyak kita, sebenarnya ini kan dampaknya adalah baik ya buat konsumen. Karena apa? Karena masyarakat jadi punya pilihan yang lebih banyak untuk mengkonsumsi minyak goreng dalam kemasan, di mana di situ banyak keterangan-keterangan di dalam labelnya mengenai kandungannya, kemudian juga produsennya siapa, kemudian juga itu kan dinilai lebih katakanlah lebih aman ya pasokannya, kebersihannya, kemudian juga kualitasnya ya karena ada di dalam kemasan seperti itu. Nah, tapi memang ada dampak lain ketika HET ini dinaikkan gitu ya dari 14.000 menjadi 15.700. Nah, tentu saja ini akan berdampak terhadap harga minyak goreng di pasaran seperti itu, khususnya minyak kita. Bisa jadi nanti harga ketika dibeli oleh konsumen akhir ini harganya bisa lebih dari 16.000, yang mengingat tentunya ada biaya logistik, transportasi dan sebagainya, sehingga ini akan menyebabkan meningkatnya harga minyak kita seperti itu. Nah, kalau misalnya harga minyak kitanya meningkat, maka tentu konsumen khususnya kelas menengah, kelas bawah gitu ya, mereka akan mencari produk penggantinya, produk substitusinya, yaitu minyak curah gitu kan, di mana minyak curah harganya dinilai relatif lebih rendah. Tapi di sisi lain DMO minyak curah kan sudah tidak ada. Nah, ini artinya masyarakat jadi punya pilihan yang lebih sedikit terhadap minyak goreng curah seperti itu, karena DMO-nya sudah dihapus, dipindahkan ke minyak kita gitu. Nah, kemudian dari sisi produsen juga pedagang-pedagang kecil ini tentu akan menerima dampaknya ya. Pedagang kecil di pasar tradisional mereka mungkin akan kekurangan supply untuk menjual minyak goreng curah, di mana saat ini kan minyak goreng curah ini menjadi salah satu andalan produk untuk dijual di pasar tradisional atau pedagang kecil seperti itu. Jadi ada dua sisi yang mendapat dampak, yaitu dari sisi konsumen dan produsen seperti itu. Ya, tadi Anda juga sudah menyinggung masalah HET, harga eceran tertinggi.
tidak hanya kebijakan pada minyak goreng curah, tetapi juga harga eceran tertinggi atau HET. Minyak kita yang dinaikkan dari 14.000 menjadi 15.700 ya, kalau saya tidak salah. Iya, Salah satu iya. alasannya nih Mas Heri adalah karena permintaan dunia turun. Yang saya tanyakan apakah ini relevan? Ya, ketika apa namanya melakukan penyesuaian kebijakan menyikapi dari dinamika ekspor ya dinamika global yang saat ini permintaannya turun. Nah, ini kan kita harus menjaga pasokan atau menjaga konsumsi dalam negeri ya agar produk turunan sawit ini tetap memiliki permintaan yang tinggi ya untuk menjaga harga sebenarnya. Nah, ini kebijakan ini sebenarnya kan ya apa untuk menggeser aja sih ya, Ya, dari DMO minyak curah gitu ya ke minyak kita. Nah, tentu kebijakan ini kan yang tadi saya sebutkan sempat di sisi lain ada dampak-dampak yang harus diwaspadai ya seperti kenaikan harga karena nanti tentunya masyarakat dihadapkan pada pilihan yang lebih banyak terhadap ya. minyak kita sehingga harganya ini kan kemungkinan meningkat apalagi Oh, HET-nya oke. ditingkatkan seperti itu. Nah, kalau misalnya eh, peningkatan harga minyak kita ini sudah di atas daya beli masyarakat terhadap apa minyak goreng, maka mereka akan mencari produk substitusinya yaitu minyak curah. Tapi di sisi lain, minyak curah sudah tidak ada demo-nya lagi. Artinya, supply terhadap minyak curah itu kemungkinan akan berkurang seperti itu. Jadi ini yang menjadi dampak ikutannya ya seperti Oke. itu. Jadi masyarakat tidak punya pilihan yang lebih banyak terhadap minyak curah. Nah, harusnya memang dikasih opsi gitu ya, dikasih opsi masyarakat bebas milih minyak kita dan minyak curah. Tapi di sisi lain kan tadi minyak curahnya sudah tidak dapat DMO, Hmm. artinya ada kemungkinan minyak curah ini supply-nya bisa berkurang ya. Pedagang-pedagang kecil juga bisa dirugikan karena penjualan minyak curahnya berkurang. Mhm. Kemudian di sisi lain konsumen juga apa namanya pilihannya tadi ya sulit untuk mengakses minyak curah karena supply-nya kemungkinan akan semakin berkurang gitu karena DMO-nya sekarang pindah ke minyak kita seperti itu. Oke, Anda tadi sudah menjelaskan dua dampak ya dari konsumen, dampak ke konsumen dan juga dampak produsen. Tapi yang menarik dari kebijakan ini, kebijakan pergantian MGR, program pergantian menjadi kemasan Ya. atau minyak kita ini adalah kekhawatiran adanya pergeseran peran pemerintah dari regulator menjadi pemain dalam industri minyak goreng yang dapat menyebabkan bias kebijakan. Ada kekhawatiran ini dari berbagai kalangan, termasuk juga produsen. Bagaimana Anda mendudukan soal ini, mendudukan perkara ini? Ya, tentu kan kalau minyak kemasan itu ya minyak kita ini kan dikelola oleh suatu badan usaha Hmm, seperti itu ya badan usaha yang kita tahu badan usahanya juga relatif besar dia punya grup segala macam ya. Nah di sisi lain pelaku usaha minyak curah ini kan memang kebanyakan UMKM seperti oke. itu. Nah ini yang harus dilihat lebih jauh ya dampaknya terhadap pedagang-pedagang kecil seperti itu. Hmm, Apa ini akan tentu akan terdampak sekali terhadap nanti setelah DMO-nya benar-benar semua sudah pindah ke minyak kita, maka supply terhadap minyak curah ini akan berkurang. Jadi memang eh, perlu harusnya diberi kesempatan yang sama gitu ya antara pelaku usaha kecil UMKM yang selama ini menjual minyak curah juga diberi kesempatan atau diberi DMO juga gitu. Jadi tidak sepenuhnya dihapus langsung dipindah ke minyak kita seperti itu. ya, jadi tidak ada kekhawatiran ataupun kecurigaan-kecurigaan seperti yang saya katakan tadi, begitu ya, kurang lebih Mas Heri. Iya, Lalu betul sekali. kita kembali ke HET. Apa dampak penghapusan minyak curah dalam MGR dan kenaikan HET ini terhadap daya beli masyarakat? Kalau ingin saya tanyakan, karena daya beli masyarakat juga diklaim begitu akan membaik dengan adanya kebijakan ini. Ya, sebenarnya belum tentu ya. Kalau kita lihat DMO eh, apa namanya, harga minyak goreng ya pada publikasi inflasi bulan Juli sebelumnya, ini inflasi minyak goreng ini menjadi salah satu yang tertinggi dalam inflasi bahan pangan ya. Oke. Urutan keenam ya setelah beras, gula, cabai, rokok ya, kopi, Hmm, nah kemudian minyak goreng. Nah ini oke. dikhawatirkan posisinya akan meningkat nih gitu dalam andil inflasi. Jadi andil inflasi minyak goreng ini sudah ada di enam besar lah gitu ya Oke. terhadap inflasi bahan pangan.
Nah, dengan adanya penyesuaian HET yang harganya juga meningkat relatif besar dari 14.000 menjadi Oke, 15.700, ya, ini kan tentu akan direspon oleh produk-produk yang lainnya, oleh produk-produk minyak goreng yang lainnya seperti itu, merek-merek yang lainnya. Tentu juga ada semacam keyakinan untuk meningkatkan harga. Yang pada akhirnya apa? Pada akhirnya adalah harga minyak goreng justru mengalami penyesuaian secara keseluruhan seperti itu yang berdampak pada andil inflasi ya, andil inflasi minyak goreng juga bisa meningkat gitu ya pada hmm, bulan Agustus ini atau bulan-bulan berikutnya seperti itu yang tentunya ini baik. akan berdampak terhadap daya beli masyarakat. Baik. Terakhir, Anda bisa jawab singkat pertanyaan saya, Mas Heri, soal skema mewajibkan eksportir memenuhi DMO untuk mendapatkan persetujuan ekspor. Apakah ini sudah tepat jika tujuannya untuk memenuhi pasokan dalam negeri dan tantangannya akan seperti apa bagi pemerintah dan pelaku usaha dalam realisasi aturan ini? Ya, sebenarnya kan ini kebijakan yang cukup baik ya. Ya, Artinya pemerintah mengarahkan agar pelaku-pelaku ekspor ini juga melakukan pasokan atau memasok pasar dalam negeri ya ya, dengan persentase tertentu seperti itu. Namun memang perlu diperhatikan pemasokan untuk dalam negerinya atau DMO-nya ini kemana gitu kan. Nah, ini yang harusnya lebih diberikan keleluasaan lagi, tidak hanya untuk produk tertentu saja atau merek tertentu saja atau yaitu minyak kita tapi juga katakanlah untuk minyak curah di mana minyak curah ini kan juga masih punya segmen pasar yang cukup besar seperti itu. Ini yang tentunya akan harus diperhatikan ya segmen pasar minyak curah ini bagaimana gitu ya. Kemudian juga pedagangnya, konsumennya seperti itu. Ini ya, yang harus diperhatikan gitu. ya. Tujuan besarnya adalah untuk menjaga stabilitas harga minyak goreng dan terlebih pengendalian inflasi kalau saya lihat ke depannya. Semoga ini bisa terwujud dengan Ya, kebijakan yang semoga. Ya, benar-benar dikawal bersama oleh kita. Baik, terima kasih dari Indef, terima kasih. Mas Ahmad Heri telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Sampai jumpa lagi, sehat selalu Mas.